Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, ketika kalian itu sakit hati atau patah hati ya bro ya, patah hati, kalian itu nggak bisa mendapatkan pujian hati kalian dengan apapun caranya gitu ya. Nah, banyak banget di internet, banyak banget di kitab-kitab tertentu, khususnya di Hikam ataupun di yang lain-lain itu banyak banget ajian-ajian pelet ataupun ajian-ajian yang memang diperuntukkan untuk membangkitkan rasa cinta atau rasa sayang seseorang itu gitu ya, banyak tuh. Nah, pelet itu nih gue mau jelasin sedikit dulu ya. Pelet itu terbagi menjadi dua jenis gitu. Pelet yang tingkatnya memang keras gitu ya, atau pelet yang tingkatnya itu halus gitu, halus. Nah, yang lebih bagus tuh yang mana? Yang keras atau yang halus kira-kira? Kalau menurut gua lebih bagus itu pelet yang halus gitu. Ya, pelet yang halus. Karena apa? Nih, gua kasih sedikit perbandingan buat kalian semua gitu ya. Kalau pelet keras itu ibaratkan lo mau nusuk seseorang ya, tusuk ke area jantung, tusuk ke area jantung. Yang sakit itu adalah bagian jantungnya aja gitu. Paham ya? Yang sakit itu hanya bagian jantungnya aja gitu. Nah, tapi ketika pelet itu halus, ya, halus itu kita bisa gunakan misalnya contoh air putih, kita bisa gunakan apa namanya udara ataupun kita bisa gunakan apapun gitu ya. Saking halusnya gitu ya. Ketika kita minum racun lah, misalnya contoh racun dibandingkan dengan yang tikam jantung itu tadi. Ketika minuman kalian itu dikasih racun, yang sakit itu bukan hanya di jantung. Yang sakit itu dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Itu saking halusnya racun itu tadi ya. Itu perbandingannya seperti itu. Ketika kalian itu melet seseorang dengan cara keras gitu ya, ketika orang itu nggak kuat ya, semaputnya itu ya orang lain juga bakalan tahu gitu ya, semua orang bakalan tahu ini orang ini berubah gitu. Pasti dipelet orang nih yang tadinya dia nggak suka kenapa bisa jadi suka kan gitu ya. Kalau peletnya itu halus ya, ketika dia minum racun pelet itu tuh menyebarnya itu butuh waktu ya, yang penting sudah masuk, menyebar gitu ke pembuluh darah, aliran darah, segala macam, ke jantung, ke hati, ke pikiran gitu ya, ke pendengaran, ke mata, terus ke kaki, ke tangan dan yang lain-lain gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di badannya dia itu kalau memang sudah terkontaminasi dengan pelet yang halus itu tadi, jangankan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera gitu ya, gue bisa pastikan dia akan datang ke rumah lo dan dia akan mengemis cinta sama lo. Karena apa coba? Karena pikirannya, kupingnya, matanya, bahkan kakinya, tangannya, semua itu sudah masuk pelet halus itu tadi gitu. Jadi bukan hanya di jantung. Yang kerasa soal diri lo itu tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu, dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Kalau pelet keras itu cuma di area yang memang ditembak untuk pelet itu sendiri gitu ya. Gue sebenarnya sudah vakum di dunia spiritual itu dari sejak tahun 2019 dan kesini-sininya gue udah agak nggak fokus lagi soal itu. Coba kita akan fokuskan lagi ya, kita akan fokuskan lagi. Nah, banyak nggak sekarang pelet-pelet begitu, tapi kok nggak manjur Ki dan yang lain-lain. Lalu datangnya ke siapa? Gitu ya, lu datangnya ke siapa? Lu datang ke dukun yang modal sertifikat dan kitab 100 ribuan, lo mau itu berhasil? Bullshit, itu nggak akan berhasil bro. Mau sampai kapanpun juga nggak akan berhasil. Lo hanya buang-buang uang aja gitu ya. Makanya gue bingung nih, banyak banget zaman sekarang itu dukun-dukun muda ya, dukun-dukun yang memang cuma apa namanya belajar kitab 100 ribuan gitu ya, udah dapat sertifikat, dia udah punya legalitas, cuma dengan 100 ribu lah udah bisa buka praktek, gila ya.
Gue nggak usah jelaskan tirakat gue pada saat itu, gitu ya. Gue nggak usah jelaskan itu ya. Tapi sedikit yang gue harus bocorkan ya. Untuk tirakat gue satu aja yang gue bocorkan. Gue 40 hari ya, 40 hari setiap hari dari malam sampai ke malam. Dari malam enggak dari malam sampai ke malam sih. Dari malam, dari habis Isya sampai ke subuh melakukan tirakat khusus untuk pelet atau mengambil sebuah keilmuan pelet. 40 hari, 41 hari. Gitu ya. Dan mungkin kalau kalian itu salah satu dukun muda itu tadi, kalian bisa tanya sama guru kalian, kenal Ki Jagaraksa atau tidak? Ya, kalau memang dukun kalian, guru kalian nggak kenal Ki Jagaraksa itu siapa, mungkin vakumnya gue itu baru guru lu itu muncul, ya. Dan tolonglah untuk tirakat-tirakat khusus ataupun legalitas yang lain-lain atau segala macam. Ya tirakatlah khususnya untuk mendapatkan sebuah keilmuan itu nggak cukup dari sebuah kitab 100 ribuan, nggak cukup bro. Gitu ya. Apalagi pelet itu atau mahabbah pengasihan itu adalah salah satu keilmuan tingkat paling tinggi dibandingkan kebal ataupun yang lain-lain gitu. Ya, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue punya teorinya gitu. Ketika ada seseorang yang mau ngedebat gue kalau kebalan itu lebih tinggi dibandingkan ilmu mahabbah atau pelet, ya silahkan aja. Itu ya. Dan kita coba lagi, kita tempur lagi, kita perang lagi. Ya. Ini tahun 2025 berarti sudah 6 tahunan, 6 tahun atau 7 tahun Ki Jagaraksa vakum di dunia spiritual. Kita tempur lagi nanti. Ya, kita tempur lagi. Kita buktikan. Ya, kita buktikan. Karena agak sedikit kangen juga. Ya, agak sedikit kangen dan rindu juga gitu loh, ya. Dengan boomingnya tenarnya minyak-minyak buatan Ki Jagaraksa yang minyak darah wayang, ya. Terus minyak jatuh lantuk, minyak darah perawan, minyak apa lagi. Dan itu semuanya original buatan Ki Jagaraksa sendiri. Kita tempur lagi, kita perang lagi, ya. Kita perang lagi. Ya. Dan gue nggak kangenin sih sebenarnya hal-hal yang negatifnya ketika gue diserang atau dikirimin sesuatu teluh santet segala macam. Gue nggak kangen itunya sebenarnya ya. Gue kangennya itu ketika berantem gitu, terus adu energi dari jarak jauh dan segala macam. Itu yang gue kangenkan dan itu yang gue rindukan. Dan gue rindu juga ketika dijaring diapit sama Allah Subhanahu wa taala sama karun-karun dan yang lain-lain, itu gue juga rindukan itu. Kita tempur lagi nanti. Ya, tunggu tanggal mainnya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Ki Jagaraksa bakalan balik lagi di dunia spiritual yang memang pernah ditinggalkan. Gitu ya. Jangan lupa nih buat lo follow juga. Nah, buat akun Ki Jagaraksa, YouTube-nya itu Ki Jagaraksa Real. Lo bisa cari di YouTube. Itu juga akun baru gue bikin tadi. Jadi semuanya gue bikin baru nih. Semuanya gue bikin fresh, gue bikin ya itu mungkin lah, gitu ya. Ya tunggu tanggal mainnya dan jangan lupa sehat selalu. Jangan lupa selalu berdoa sama Allah karena segala sesuatunya di dunia ini nggak luput dari kekuasaannya, nggak luput dari keridoannya, nggak luput dari pandangannya, pendengarannya dan yang lain-lain gitu ya. Apapun jimatnya, tetap lo harus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Berapapun harga jimatnya ya. Gua Ki Jagaraksa. Selamat beraktivitas kembali buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.